Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Tua Subuh Sudi, NIM 2018 120071. Prodi Manajemen. Tugas ini adalah persyaratan UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas A. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama tentang COVID-19 yang terjadi di daerah Bangkalan Madura yang akhir-akhir ini melonjak drastis. Soal yang kedua tentang pajak. Saya akan menjawab soal yang pertama. Untuk menanggapi sesuai kasus COVID-19 di daerah Bangkalan Madura, saya akan memberi penjelasan menggunakan sudut pandang ekonomi masyarakat. Pelaku usaha harus melakukan aktivitas ekonomi karena masyarakat harus mendapatkan pasokan ekonomi. Satgas dan tenaga medis maupun pemerintah harus bekerja sama dalam menangani COVID-19 sekaligus ketahanan hidup masyarakat. Pemerintah seharusnya mengadakan PSBB, jangan mengadakan lockdown bagi masyarakat untuk pelaku usaha agar mekanisme pasar tetap berjalan normal. Dan bagi masyarakat Madura yang bekerja di Surabaya atau yang bekerja di berbagai daerah yang ingin berlibur ke kampung halamannya untuk mengadakan lebaran bersama keluarga harus mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 tidak berkembang atau tidak beredar dari yang sudah kena musibah atau yang sudah terpapar COVID-19. Masyarakat Madura yang mengadakan lebaran ketupat yang dipengaruhi juga oleh banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia. Selain adanya klaster keluarga, juga adanya transmisi lokal. Jadi indikator ini yang diduga jadi penyebab. Jadi adanya klaster keluarga dan transmisi lokal yang penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di daerah Bangkalan Madura. Pemerintah harus kerja keras untuk memberi kesadaran bagi masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Tujuannya agar supaya masyarakat tidak kelaparan dan tidak kena musibah COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diedarkan oleh pemerintah. Soal yang kedua tentang pajak. Saya akan menjawabnya. Berbagai macam informasi yang beredar tentang rencana pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN telah mengundang reaksi dari berbagai pihak sehingga menjadi wacana yang kontroversi. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah kurang transparan dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat yang seharusnya dalam pemulihan ekonomi justru dikenakan pajak oleh pemerintah. Jika sembako, sekolah, dan kesehatan yang dikenakan PPN, maka akan semakin mahal biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang walaupun tidak semua sembako, sekolah, dan kesehatan kena PPN. Namun pemerintah harus paham kondisi masyarakat di saat ini, ekonomi jatuh, adanya pekerja yang di PHK, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah harus membahas ulang agar lebih jelas tujuan dan target diadakan PPN. Karena dari pemerintah sendiri mengalami gejolak. Draft yang seharusnya terlebih dahulu yang dibahas oleh DPR dan setelah dibahas dan sesuai dengan substansi disosialisasikan ke publik guna mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam hal ini, justru sebaliknya, draft belum sampai ke DPR, sedangkan wacana sudah beredar ke masyarakat sehingga pemerintah dinilai kurang transparan. Terima kasih.